Selamat pagi teman-teman, selamat datang di kelas penginderaan jauh untuk kelautan dan perikanan. Hari ini kita akan bahas tentang overlay analysis. Nah, overlay analysis itu merupakan analisis yang dinyatakan atau didukung dengan keterkaitan objek secara tumpang tindih dengan tumpang tindih secara spasial. Nah, untuk mempelajarinya ada di sini, bisa dibuka aja. Nanti dia hasilnya ke sini ya. Di overlay analysis ada beberapa operation, ada juga identity, ada juga intersect, ada juga symmetrical difference, ada union, ada update. Nah, secara umum yang biasa digunakan adalah intersect dan union. Nah, intersect dan union itu kenapa jadi umum dipakai? Karena secara sifat bahwa union itu merupakan gabungan. Jadi ketika ada data A di overlay dengan data B, maka outputnya adalah gabungan data A dan data B. Bentuknya hasil outputnya seperti ini. Dan yang kedua, itu intersect itu potongan. Jadi ketika ada data A yang di overlay dengan data B, maka outputnya potongan dari data A dan data B. Seperti ini outputnya. Nah, dalam overlay analysis, pengetahuan tentang gerbang logika dasar itu sangat penting. Nah, jadi saya sarankan untuk mempelajari gerbang logika dasar AND or NOT. Jadi simpelnya ya, kalau AND itu akan menghasilkan true ketika semua inputnya true. Dan OR akan menghasilkan true ketika berapapun inputnya, kita hanya butuh satu input yang true gitu. Nah, seperti apa maksudnya? Misalkan gini, kita butuh suhu permukaan laut yang di bawah 27 derajat Celcius dan klorofil A yang lebih dari 00 dalam artian ada kandungan klorofilnya. Nah, kalau inputnya dua ini, kita nggak fokus sama yang merah ini. Kalau inputnya ini misalkan suhu lautnya itu ternyata tidak ada yang di bawah 27 derajat Celcius di area yang teroverlay dan ada klorofil A yang lebih dari 0,0, maka si kalau pakai N dia hasilnya akan false, dan kalau true karena tadi klorofil A-nya lebih dari 0,0 meskipun suhunya lebih dari 28 lebih dari 27, maka hasilnya akan true gitu. Nah, kita langsung eksekusi aja. Untuk intersect dari overlay analysis, teman-teman masuk ke geoprocessing dan buka intersect. Nah, setelah itu input features-nya kita pakai klorofil A dan SST. Untuk namanya bebas, untuk atribut to joins-nya pastikan all attributes dan klik run. Nah, habis itu ini akan tampil. Ini sebelumnya hasil dari reclassify file chlorophyll A dan si surface temperature. Nah, kita lihat di sini bahwa chlorophyll A itu reclassify-nya dia intervalnya 0,01. Sedangkan kalau si surface temperature dia intervalnya 1 derajat Celcius gitu. Nah, kita lihat lagi kriterianya di sini adalah suhu permukaan laut kurang dari 20 derajat Celcius dan juga klorofil A yang lebih dari 0,0. Dalam artian ada kandungan klorofil A-nya. Nah, selanjutnya seperti apa? Kita akan ekstrak datanya, export features. Nah, di sini kan belum ada klausul pemilihan data ya. Output name-nya misalkan kesesuaian pemijahan ya. Nah, ekspresinya baru kita mainkan di sini. Nah, di sini ya, pentingnya belajar gerbang logika dasar AND or NOT di bahasa yang ini. Ketika grid code ini grid code yang paling atas, grid code paling atas ini pasti punya klorofil A ngurut. Nah, grid code kedua ini pasti punya SST. Jadi gini, ketika grid klausul pertama ya, ketika grid code klorofil A itu lebih dari greater than lebih dari kebetulan 0,0 itu saya simpan di kelas 11. Jadi ketika grid code dari klorofil A itu lebih dari 11 atau grid code dari si surface temperature itu kurang dari 20 derajat Celcius, itu saya simpan itu saya simpan 28 derajat Celcius itu di kelas 3. Jadi dibacanya
ketika grid code klorofil A itu lebih dari 0,0 atau grid code si surface temperature itu kurang dari 3 gitu. Kita klik OK. Nah, kita deselect dulu. Kita pilih si colornya. Lalu kita klik apply. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa area yang sesuai untuk pemijahan itu di sini. Nah, di sini ada miskonsepsi. Karena kita hanya pakai 2 variabel, sementara seharusnya kita pakai variabel lain, ada leasing, ada supervise. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini ada area terindikasi cocok untuk pemijahan itu di area yang tidak dangkal dalam seperti ini. Sementara kita ketahui bersama bahwa untuk pemijahan itu pasti di area yang dangkal dan pasti di dekat terumbu karang. Oleh karena itu, pada UAS nanti teman-teman harus pakai lebih dari 4 variabel kalau non time series, karena ini penyebabnya. Kalau teman-teman sampai Lizenga doang, ya cuman ini dan ini doang. Tapi kalau sampai supervise, teman-teman bisa tahu mana yang terumbu karang dan non terumbu karang. Dalam artian gini, misalkan ini dia sudah jelas harusnya tidak ada di sini karena kita tidak pakai Lizenga, dan kalau pakai ditambah dengan supervise bisa jadi saja yang ini bukan merupakan wilayah terumbu karang dan terumbu karang hanya ini doang, sehingga seharusnya yang terpilih itu area ini doang, tapi karena kekurangan 2 metode, area yang seharusnya tidak sesuai ini menjadi terpilih juga gitu. Dengan demikian untuk overlay analysis saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.